Terjerat Cinta Om Duda. Episode 73. Memberi kalung berharga. Sofia mendekap erat suaminya. Di pinggir kolam renang yang anggun dengan kelopak bunga dan juga lilin-lilin aroma terapi di sekitarannya. Aku tidak tahu kenapa pria ini sangat mencintaiku. Padahal, aku begitu buruk saat pertama kali bertemu dengannya. Dan, bagaimana bisa dia menerimaku sementara dirinya tidak tahu siapa aku? Semoga saja Tuhan selalu menyatukan kami berdua, ucap Sofia dalam hati. James mengecup manis puncak kepala istrinya. Dekapan hangat itu semakin terasa hangat dengan hadirnya lilin-lilin dan aroma harum yang tercium masuk ke dalam indera penciuman keduanya. Apakah ada yang ingin kau katakan, darling? Tanya James dengan tatapannya yang lembut, selembut sutera. Sofia menggeleng kecil. Tentu saja ia tidak akan mengatakan apapun tentang dirinya dan tentang pria bertubuh kekar yang mengejarnya tadi. Sudah aku katakan di dalam hatiku, ucapnya dalam hati. James tersenyum hangat dan tidak menghiraukan. Tetapi nyatanya, ia sangat tahu jika sang istri sedang dalam kegelisahan. Jika begitu, ayo kita berenang terlebih dahulu, darling. Aku rasa, air kolam ini berubah menjadi hangat karena kehadiranmu di sini. James berkata. Ish, ngajak renang ya ngajak renang saja, tuan. Tidak perlu merembet-rembet mainin bohokong saya. Astaga, cicit Sofia yang tampak menekan setiap ucapannya. Hehehe. James terkekeh seraya menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Kau tahu, aku selalu gemas ketika melihat semua yang ada pada dirimu. Apalagi dengan yang ini. Ucapnya yang kemudian menyentuh buah mungil milik istrinya. Pekik Sofia sedikit terkejut. Hahaha, biasa saja, dong. Ini, persis seperti mainan milik princess yang kemarin dia beli dari Korea. Apa ya namanya? James tertawa terbahak-bahak. Dan kali ini pria itu menyamakan balon mungil milik istrinya dengan mainan putri mahkotanya. Ucap Sofia seraya menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Nah, benar. Aduhai. Hahaha. Seru James diiringi tawa ngakaknya. Sofia tampak mendelikkan matanya dan memicingkan bibirnya bertingkah kesal. Sudahlah. Pokoknya aku gemas dan gemas sekali padamu, Annabel, lanjut James seraya mencubit gemas pipi istri cantiknya itu. Kalau seperti ini terus, kapan mau berenangnya? Ucap Sofia seraya membelai lembut dada bidang istrinya. James tersenyum dan menangkap tangan mungil istrinya. Tampaknya kau sangat tidak sabar, darling. Tapi, apakah kau tidak takut kedalaman? Tanyanya. Sofia tersenyum kecil. Tidak sama sekali. Lebih baik sekarang kita berenang. Biar. Hua. Sofia mendorong suaminya secara tiba-tiba. Dan hal itu membuat James tampak terbelalak kaget. Tentu saja pria tampan itu tidak bisa menghadang ataupun menyelamatkan dirinya. Dan, badan kekar yang sudah terekspos bulat itu pun menyebur ke dalam kolam. Hahaha. Sofia tertawa terbahak-bahak melihat sang suami yang menyebur ke dalam kolam. Berenanglah sendiri, tuan. Saya akan beristirahat. Ucapnya seraya menyilangkan tangannya di dadanya. Astagfirullah, sialan kau, Annabel. Desis James seraya menyemprotkan air pada istrinya. Hahaha, saya tidak mengatakan jika saya ingin berenang, tuan. Sofia tampak masih tertawa terbahak-bahak. James memutar bola matanya malas dan mengusap wajahnya kesal. Awas kau, iya. Aku akan melemparkanmu ke dasar kolam. Ancamnya seraya menepi dan bersiap hendak mengejar istrinya. Tangkap saja kalau Anda bisa. Tantang Sofia seraya berlari menghindari suaminya. Wah, kau menantangku, darling.
Kau jangan lupa jika aku selalu menyukai tantangan. Ucap James seraya berlari mengejar istrinya yang sudah naik ke atas ranjang. Silakan jika Anda ingin ranjang ini basah kuyup. Sofia semakin menantang suaminya. Namun, tetap saja ia tidak bisa naik ke atas tempat tidur bertema kerajaan itu. James berdiri di samping tempat tidur. Tetesan air darinya tampak berhasil membuat alas itu basah karena ulahnya. Astagfirullah, kau benar-benar membuatku greget, darling. Tapi, aku sangat ingin mendapatkanmu dengan caraku. Ucap James penuh penekanan. Sofia tersenyum usil dan malah melambai-lambaikan tangannya menggoda suaminya. Ayo, suamiku sayang. Cepat tangkap istrimu ini. Kau pasti bisa dan kau adalah suami yang hebat jika kau bisa mendapatkanku. Soraknya yang semakin membuat James greget. Oke. Aku pasti akan mendapatkanmu, darling. Ucap James yang tampak kembali siap menangkap istri cantiknya itu. Sofia menyunggingkan senyuman usilnya. Silakan kalau Anda bisa, Tuan. Ucapnya penuh tantangan. James menggerakkan tangannya untuk menangkap tangan istrinya. Dengan cepat pula Sofia melangkah mundur menjauhi suaminya. Ayo, tangkap istrimu ini. Sorak Sofia menyemangati. James berlari ke arah kanan, di sana tempat istrinya berada. Namun sayang, sang istri dengan cepat berlari ke arah kiri. Hal itu terus terjadi sampai James lelah dan hilang arah. Sialan, sampai hari kiamat pun aku tidak akan bisa mendapatkannya jika terus-terusan seperti ini, desis James dalam hati. Kenapa Anda diam, Tuan? Apakah Anda menyerah? Rayu Sofia penuh desakan. James menggeleng. No. Sanggahnya yang kemudian kembali berlari ke arah istrinya. Namun, tetap saja tidak tertangkap. Ayo, Anda pasti bisa, suamiku sayang. Kembali Sofia bersorak. Dan, James pun kembali berlari. Namun, pada saat itu, "Au!" ringis James yang tiba-tiba terjatuh di lantai. Ada apa, Tuan? Tanya Sofia dengan ekspresi terkejut. Namun, ia masih berada di atas ranjang. Au iau. Kakiku sakit sekali, darling, ringis James seraya memegangi kakinya. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan menatap intens pada suaminya yang seperti sedang meringis kesakitan. Ada apa dengan kaki Anda, Tuan? Tanya Sofia seraya turun dari tempat tidur. Entah, sepertinya kakiku terkilir, Belle, jawab James yang tampak masih memegangi kakinya. Astagfirullah, coba sini saya lihat, ucap Sofia seraya berjongkok di hadapan suaminya. Tentu saja ia sangat khawatir pada suami tampannya itu. Au iau, sa. Tapi bohong. Seru James yang tiba-tiba menangkap tubuh istrinya. Sofia memekik saat badannya ditangkap oleh suaminya. Tentu saja ia tidak menyangka jika sang suami hanya sedang berakting. Akhirnya kau tertangkap juga, Annabel. Sekarang, akui jika suamimu ini hebat. Ujar James seraya mendekap erat istrinya dan menyeretnya ke arah kolam. Tidak. Ini curang namanya, Tuan. Anda tidak hebat, Anda curang, sanggah Sofia seraya berusaha melepaskan diri. Nol. Aku tetap hebat. Dan, jika kau ingin melihat kehebatanku, maka aku akan menunjukkannya di dalam kolam ini. Ayo kita menyebur bersama-sama. James meloncat ke kolam sembari membawa tubuh istrinya. Tentu saja wanita cantik itu tidak berdaya dan menyebur masuk ke dalam kolam. Huhah. Sofia mengatur napasnya. Untung saja air tidak masuk ke dalam hidung atau telinganya. Ada apa? Ayo kita berenang, darling. James menarik tangan istrinya dan membawanya berenang bersama. Astagfirullah, Tuan. Saya tidak hobi berenang.
Cicit Sofia yang tampak kelabakan. Oh, begitu. James menghentikan gerakannya. Kalau begitu, bagaimana jika kita berehem di dalam kolam? Aku rasa itu sangat menarik. Ucapnya yang berhasil membuat Sofia kaget. Bagaimana, darling? Apakah kau menyukai permainan tadi? Tanya James pada istrinya yang sedang berendam di air hangat. Sofia tersenyum, di tangannya terdapat segelas minuman soda yang didapat dari New York. Tentu saja, Tuan. Permainannya sangat asyik sekali. Saya bahkan seperti tidak merasakan adanya air di sana. Jawabnya penuh kekaguman. James tersenyum hangat serta mengusap lembut surai istrinya. Kalau begitu, besok aku akan membuat kolam di dalam kamar kita, darling. Kau sangat menginginkannya, bukan? Ucapnya yang berhasil membuat Sofia kaget. Apa? Membuat kolam di dalam kamar? Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. James mengangguk mengiyakan. Ya, darling. Bagaimana, kau setuju? Jawabnya. Sofia tersenyum tipis dan menatap santai wajah suaminya. Itu terlalu berlebihan, Tuan. Ucapnya seraya meletakkan gelas minumannya. Apanya yang berlebihan? Hei, ini hanya sebuah kolam renang yang akan mengisi kamar kita. Kau pikir aku tidak bisa melakukannya? Seloroh James yang tampak menekan setiap ucapannya. Sofia tersenyum kaku dan menggaruk kepalanya. Bukan begitu maksud saya, Tuan. Tentu saja saya tahu jika Anda bisa melakukannya. Tapi, saya rasa itu terlalu berlebihan jika benar-benar Anda lakukan. Bisa-bisa setiap hari kita akan melakukannya di kolam renang. Hehehe. Lagi pula, di rumah Anda sudah ada kolam renang. Jadi, kita bisa berenang di sana saja, ujarnya panjang lebar dan penuh penekanan. James terdiam dan manggut-manggut tanda mengerti. Tampaknya, pria tampan itu mudah mencerna setiap kata yang terucap dari mulut istrinya. Begitu rupanya. Baiklah, jika begitu, aku tidak akan membuat kolam renang di dalam kamar kita, ucap James seraya menggenggam erat tangan mungil istrinya. Sofia tersenyum serta mengangguk. Setelah mereka berbincang ringan, keduanya bergegas membersihkan diri masing-masing. Sofia merangkul manja lengan kekar suaminya, mereka berdua berjalan bersejajar menuju sebuah restoran di dalam hotel itu. Silakan duduk, darling, ucap James mempersilakan istrinya duduk. Sofia mengangguk serta tersenyum, tanpa membuang waktu lagi ia pun mendudukkan bokongnya di kursi. Berhadapan dengan sang suami yang tampan itu. Silakan pilih menu makanannya, Tuan, Nona, ucap seorang pelayan sembari memberikan brosur berupa aneka makanan yang berasal dari luar negeri. Baik, jawab James seraya mulai mencari makanan apa yang dia inginkan. Sementara itu, Sofia tampak diam dan menunggu suaminya yang sedang memilih. Kau ingin makanan dari negara mana, darling? Tanya James tanpa mendongakkan wajahnya. Sofia terdiam sejenak. Tentu saja ia harus berpikir keras. Namun, sepertinya ada satu makanan yang sangat ia inginkan. Saya ingin makanan dari Thailand, Tuan. Apakah tersedia di restoran ini? Ucap Sofia yang sedikit membuat James kaget. Thailand. Rupanya kau menyukai makanan Tiongkok. Tentu saja tersedia, darling. Biar aku saja yang memilihnya, jawab James seraya mengganti lembaran brosur di tangannya. Sofia tersenyum kecil. Tentu saja, bahkan dulu aku serasa tidak bisa hidup jika tidak memakan makanan Tiongkok. Astagfirullah, ucapnya dalam hati. Yang ini saja. Ini juga boleh, ini. Aku makanan Perancis saja, ucap James pada pelayan itu. Baik, Tuan. Akan kami siapkan,
Jawab si pelayan yang kemudian meraih brosur lalu melangkahkan kaki kembali. Sofia tersenyum manis kepada suaminya. La benar-benar tidak menyangka jika pria di hadapannya akan menjadi pendamping hidupnya. Tang Yuya, Tuan. Saya benar-benar happy bersama Anda, ucap Sofia dengan suara yang lembut dan manja. James mengangguk dan menyunggingkan senyuman hangatnya. Tangan kekarnya lantas menggenggam erat tangan mungil istrinya. Kau berhak mendapatkannya, darling. Dan, aku akan selalu membuatmu happy, balas James dengan tatapan hangat dan penuh cinta. Sofia tersenyum. Kap. Dengan lembut James mengecup punggung tangan mungil istrinya. Dan hal itu berhasil membuat Sofia tersenyum manis dan tersipu malu. Bahagialah bersamaku, darling. Jadilah pasanganku untuk selama-lamanya, ucap James seraya menunjukkan sebuah kotak yang sudah dapat ditebak isinya adalah perhiasan. Sofia tampak tersenyum sumringah dan menatap manja wajah tampan suaminya. Apa yang ada dalam kotak itu, Tuan? Tanyanya. James tersenyum. Kau akan melihatnya sendiri, ucapnya seraya membuka kotak di tangannya. Ha! Betapa terkejutnya Sofia saat melihat seuntai kalung yang indah. Dihiasi dengan liontin safire berbentuk hati berwarna merah delima. Sungguh indah dan mewah. Kalung ini aku dapatkan 2 tahun yang lalu dari pelelangan di Meksiko. Apakah kau menyukainya? Ungkap James seraya menatap penuh cinta pada istrinya. Sofia mengangguk mengiyakan. Ya Tuhan, ini benar-benar membuat saya tersanjung, Tuan. Ucapnya penuh sumringah. Tentu saja saya sangat menyukainya. Ini sangat indah sekali, lanjutnya. James tersenyum. Baiklah, kalau begitu. Aku akan memakaikannya pada lehermu, ucapnya seraya beranjak dari duduknya. Ya Tuhan, menakjubkan sekali, Sofia tampak terpukau hebat. Sementara sang suami tampak sudah memasangkan kalung yang sengaja ia beli untuk orang yang ia cintai. Ya, tentu saja saat ia membeli kalung itu, belum ada wanita yang mengisi hatinya setelah kandasnya pernikahannya dengan Luna. Tampak cantik, darling. Cocok sekali melingkar indah di lehermu itu, puji James seraya menatap lembut wajah cantik istrinya. Sofia tersenyum seraya meraih liontin safire berwarna merah delima itu. Anda sangat luar biasa, Tuan. Saya sangat menyukainya, ucapnya penuh keceriaan. Syukurlah kalau kau menyukainya. Kalau begitu, ayo kita makan dulu, darling, ucap James yang kemudian mengajak istrinya menikmati makanan yang sudah tersaji di hadapan mata mereka berdua. Sofia mengangguk mengiyakan. Manik matanya tampak berbinar ria saat melihat beberapa macam makanan Thailand di hadapannya. Wah, ini sangat enak dan menggiurkan sekali, soraknya dalam hati. Tanpa membuang waktu lagi, Sofia pun meraih sumpit dan mulai menyantap makanan di hadapannya. Tingkahnya kece dan elegan, tidak katrol dan norak. Jauh berbeda dengan saat pertama kali James mengajaknya makan di mall bersama Ferhat dan Emily. Ya, saat itu Sofia yang makan makanan Jepang, tampak kewalahan dan mengaku tidak bisa makan menggunakan sumpit. Tapi sekarang, darling, kau sudah bisa makan menggunakan sumpit. Bahkan bergantian memegang pisau dan garpu. Tanya James yang tampak berhasil membuat Sofia tersentak kaget. Uhuk. Sofia terbatuk kecil karena tersedak makanan yang sedang ia kunyah. Ada apa? Pelan-pelan saja makannya, darling. Aku tidak akan meminta makananmu, ucap James seraya memberikan segelas minuman untuk istrinya. Sofia tersenyum kaku dan sesegera mungkin ia meneguk minuman yang James berikan padanya. Maaf. Ucapnya seraya mengelap mulutnya menggunakan tisue. Kau terkejut dengan pertanyaanku. Astagfirullah, aku bahkan tidak tahu jika kau sudah bisa makan menggunakan sumpit,
tebak James yang terkesan mendesak dan menyelidiki. Sofia tersenyum kecil. Ya, Tuan. Sebenarnya, selama ini saya sudah belajar menggunakan sumpit. Dan, Pak Musin yang mengajari saya, ungkapnya. James mengerutkan dahi dan menatap intens wajah cantik istrinya. Sepertinya kau sedang berbohong, Annabel, ucapnya dalam hati. Bersambung.